Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Zahzin Mirazalfa yang akan membawakan argumentasi pada mosi perdebatan kita kali ini, yaitu Dewan ini akan mengembangkan robot berbasis AI yang dapat meniru orang-orang terkasih yang telah meninggal dalam hal penampilan, kepribadian, dan tingkah laku. Dewan juri yang terhormat, kematian adalah hal yang sudah tidak dapat kita hindarkan lagi. Semua orang pasti akan meninggal. Kita tidak pernah tahu siapa yang selanjutnya akan meninggal. Bisa jadi orang yang kita sayangi, bahkan diri kita sendiri. Maka dari itu, sebelum masuk ke dalam argumen, izinkan saya untuk memberikan sedikit definisi mengenai apa yang sedang kita maksud hari ini. Yaitu, dewan yang dimaksud di sini adalah pemerintah, karena pemerintah lah yang memiliki power, yang memiliki kuasa untuk mengembangkan robot dan kemudian dipasarkan ke halayak ramai. Robot yang berbasis AI ini juga akan meniru secara keseluruhan orang-orang yang telah meninggal, mulai dari penampilan, kepribadian, hingga tingkah laku. Dewan juri yang terhormat, seperti yang kita tahu saat ini, banyak sekali orang-orang yang depresi akibat ditinggalkan oleh orang terkasihnya. Hal ini terjadi karena ia akan merasa sendirian di dunia ini dan merasa bahwa ia tidak perlu lagi menjalani hari-harinya karena tidak ada sosok yang ia kasihi. Hal ini tentu akan memicu gangguan mental, yaitu prolonged grief disorder. Prolonged grief disorder ini adalah kesedihan berlarut-larut akibat teringat oleh orang yang dicintainya yang telah meninggal. Ia bisa dibilang tidak menerima kenyataan bahwa orang terkasihnya ini sudah meninggal dunia. Maka dari itu, saya sebagai tim proposisi setuju pada mosi perdebatan kita kali ini, karena dengan menyetujui mosi ini, saya percaya saya akan dapat mewujudkan tujuan saya, yaitu mengimplementasikan kemajuan teknologi dengan cara mengembangkan robot peniru orang yang sudah tiada ini. Terdapat 3 alasan mengapa saya setuju dengan mosi ini. Yang pertama, mengobati rasa rindu terhadap orang terkasih. Yang kedua, preservasi memori. Dan yang ketiga, ini akan dapat menginspirasi orang yang masih hidup dengan cara mengingat kenangan-kenangan dan bahkan memori baik orang yang telah tiada, sehingga akan memotivasi dan menginspirasi orang untuk lebih semangat menjalani hari. Baik, di sini saya akan menjelaskan dalam 2 macam argumen, yaitu argumen prinsipal dan argumen praktikal. Masuk ke dalam argumen prinsipal saya, yaitu yang pertama, kita pasti tahu semua orang pasti akan mengalami kesedihan akibat ditinggalkan oleh orang terkasihnya. Banyak orang down akibat ditinggal oleh orang tersayang, bahkan ia bisa mengalami depresi akibat kesedihan yang berlarut-larut. Hal ini tentu mengganggu kegiatan sehari-hari orang tersebut, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Saya di sini ambil salah satu kasus yang ingin saya bahas, yaitu seorang pelajar di Mura depresi ditinggal ayahnya hingga ia gantung diri. Miris sekali bukan? Padahal ia harus terus melanjutkan hidupnya meski tanpa sosok sang ayah. Namun, karena depresi, ia lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya dan berpikiran untuk menyusul ayahnya yang telah tiada. Maka dari itu, dengan adanya robot ini, diharapkan orang-orang dapat mengobati rasa rindunya terhadap orang-orang yang terkasih yang telah meninggal, karena robot ini akan meniru secara keseluruhan mulai dari penampilan, tingkah laku, dan kepribadian, sehingga ia terus mengingat sehingga ia akan terus merasa bahwa sosok yang ia butuhkan ini selalu ada di sisinya. Dan ini akan memberikan implikasi pada semangat hidup seseorang karena akan terjadinya preservasi memori, lalu ia akan merasa terinspirasi karena ia merasa bahwa orang yang ia butuhkan ini masih ada di sampingnya. Hal ini tentu akan menciptakan implikasi, yaitu kita dapat mengurangi jumlah orang depresi di dunia yang akibat ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihinya. Masuk ke dalam argumen praktikal saya, yaitu seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa banyak sekali orang yang depresi akibat kematian seseorang ini. Tentu, hal ini akan menyebabkan gangguan mental yang sudah saya jelaskan di awal tadi di status quo, yaitu prolonged grief disorder atau kesedihan berkepanjangan. Ini sangat berbahaya. Mengapa sangat berbahaya dan sangat mendesak? Karena prolonged grief disorder ini bisa terjadi mulai dari 6 hingga lebih dari 12 bulan. Sebagai contoh kasus yang akan saya bawakan ini, ada seorang pria yang mengidap PGD akibat kematian ibunya. Ia merasakan kesedihan selama 2 tahun akibat kepergian ibunya. Ia juga sulit menerima kenyataan bahwa ibunya telah tiada. Sehingga dalam argumen prinsipal saya akan menggunakan robot ini untuk
untuk menyadarkan orang-orang, untuk menyelamatkan orang-orang dengan gangguan mental akibat kematian. Ini merupakan isu yang sangat mendesak karena ini menyangkut kesehatan mental seseorang. Nah, dengan adanya robot ini, hal ini akan berimplikasi pada sirkulasi ekonomi di Indonesia karena pemerintah akan dapat memasarkan robot ini dan pasti pemerintah memiliki dana untuk membuat dan memasarkan robot ini. Sehingga banyak sekali orang-orang yang akan terselamatkan mentalnya karena mereka akan merasa sosok yang sudah meninggal ini terus berada di sisinya. Nah, terkait sirkulasi ekonomi akan saya jelaskan pada mekanisme bagaimana robot ini dikembangkan dan dipasarkan ke khalayak publik. Mekanismenya yaitu yang pertama, pemerintah bekerja sama dengan orang yang akan membuat robot, dan yang kedua, robot ini ketika sudah jadi akan dipasarkan kepada rakyat dan akan menyelamatkan mental orang-orang. Namun, jika tim oposisi menyebutkan bahwa ini merupakan tindakan yang tidak etis karena kita meniru atau memberikan secara kasarnya adalah miniatur, atau robot ini adalah miniatur orang-orang yang telah tiada, ini tentu tindakan tidak etis karena yang sudah meninggal biarkan meninggal saja. Jawabannya, ini tidak benar karena ini tidak ada hubungannya dengan etika selama kita tidak menyalahgunakan robot peniru orang yang telah meninggal ini. Baik, demikian dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.